Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Syakira Azhar Hadi Putri dari kelas Informatika B, Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Teknologi Sumbawa. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi dari mata kuliah Sistem Operasi, yaitu deadlock. Jadi deadlock merupakan suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Deadlock biasanya disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain yang sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses tersebut. Baik, untuk contohnya kita lihat. Nah, kita contohkan pada deadlock jembatan. Karena proses sumber daya yang dimiliki pada jembatan itu kecil di bagian sini, maka proses yang berwarna orange dan proses yang berwarna biru ini saling rebutan untuk lewat. Begitupun pada deadlock di persimpangan jalan, karena sumber dayanya kecil, tidak ada jalan untuk keluar, maka mereka saling menunggu. Nah, selanjutnya masih pada contoh deadlock. Nah, jadi di sini ada 4 kondisi yang menyebabkan deadlock itu terjadi, yaitu yang pertama mutual eksklusif. Maksudnya di sini hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain di sini. Dan proses lain yang ingin memakai sumber daya harus menunggu. Jadi sama seperti kalian pada persimpangan jalan, maka teman-teman harus menunggu pada seberang jalan untuk kendaraan lain lewat, baru kendaraan teman baru boleh lewat kembali. Nah, yang kedua yaitu memegang dan menunggu atau hold and wait, yaitu proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya, sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tidak ada preemptions, no preemptions, yaitu sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan dipersilakan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Dan yang terakhir, kondisi yang terakhir adalah circular wait, yaitu kondisi seperti rantai di mana sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang oleh proses berikutnya. Nah, untuk menanggulangi deadlock ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kita bisa mengabaikan masalah deadlock, yang kedua mendeteksi dan memperbaikinya, yang ketiga deadlock avoidance system, dan yang keempat deadlock prevention system. Baik, selanjutnya kita beralih pada materi diagram graf. Jadi diagram graf yaitu sebuah sistem komputer yang terdiri dari berbagai macam sumber daya atau resource, seperti misalnya fisik terdiri dari perangkat lunak dan memori. Yang kedua logika, bisa ada log, database record. Yang ketiga ada sistem operasi atau PCB slots. Yang keempat ada aplikasi atau biasa disebut berkas. Nah, diagram graf ini memiliki mekanisme hubungan dari proses-proses dan sumber daya yang dibutuhkan atau yang digunakan dapat diwakilkan dengan graf. Contohnya, nah untuk contoh diagram graf di sini yaitu, pertama kita harus mengerti bahwa apa itu graf. Jadi graf adalah suatu struktur diskrit yang terdiri dari vertex dan sisi, di mana sisi menghubungkan vertex yang ada. Graf bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu simple graph dan multigraph. Salah satu contoh implement graph dalam sistem operasi adalah graf alokasi sumber daya. Nah, untuk graf alokasi sumber daya itu merupakan graf sederhana dan graf yang berarah. Graf alokasi sumber daya adalah bentuk visualisasi dalam mendeteksi maupun menyelesaikan masalah deadlock.
komponen dari graf alokasi sumber daya, yaitu terdiri dari yang pertama komponen proses P, dimulai dari P0, P1, P2 hingga seterusnya Pm, yaitu terdiri dari semua proses yang ada di sistem. Untuk prosesnya, vertex digambarkan sebagai lingkaran dengan nama prosesnya. Komponen yang kedua adalah sumber daya R, dimulai dari R0 hingga Rn, terdiri dari semua sumber daya yang ada di sistem. Untuk sumber daya, vertexnya digambarkan sebagai segi 4 dengan instan yang dapat dialokasikan serta nama sumber dayanya. Baik, kita lanjut pada komponen yang materi yang selanjutnya. Nah, untuk sisi E itu dirumuskan menjadi PI lebih dari sama dengan RJ dan RJ lebih dari sama dengan PI. Terdiri dari dua jenis, yaitu sisi permintaan, di mana rumusnya yaitu PI lebih dari sama dengan RJ. Sisi permintaan menggambarkan adanya suatu proses PI yang meminta sumber daya RJ. Yang kedua, sisi alokasi atau RJ lebih dari sama dengan PI, di mana sisi alokasi menggambarkan adanya suatu sumber daya dari RJ yang mengalokasikan salah satu instannya pada proses PI. Nah, ini adalah contoh dari diagram graf. Untuk ini PI dan RJ. Jadi yang ini, gambar ini merupakan proses PJ meminta sumber daya dari RJ. Maksud saya proses PI meminta sumber daya dari RJ. Dan yang ini adalah sumber daya dari RJ memberikan kepada PI sumber daya RJ yang mengalokasikan salah satu sumber dayanya kepada proses PI. Dan yang ini adalah graf alokasi sumber daya. Untuk mengetahui ada atau tidaknya deadlock atau pendeteksian dalam suatu graf dapat dilihat dari perputaran dan resource yang dimilikinya, yaitu yang pertama, jika tidak ada perputaran berarti tidak deadlock, dan yang kedua, jika ada perputaran ada potensi terjadi deadlock, dan yang ketiga, resource dengan instan tunggal dan perputaran mengakibatkan deadlock. Gambar di sini yaitu graf dengan adanya deadlock atau perputaran, tidak terjadi perputaran atau tidak terjadi deadlock, maka gambar yang ini terjadi deadlock karena adanya perputaran. Teman-teman bisa lihat pada gambar. Dan untuk gambar yang sebelahnya adalah graf tanpa deadlock, tanpa adanya perputaran. Nah, sekian presentasi mengenai sistem operasi untuk materi deadlock dari saya. Masih banyak kekurangannya, tapi mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.